Halo, apa kabar ya? Semoga kalian sehat semua. Ada pemberitaan yang cukup menarik sebenarnya bahwa seorang Jokowi sekarang ini cari kendaraan baru ya sebagai bentuk bahwa dirinya ingin berkuasa. Bahwa dengan adanya seperti ini kabarnya mau masuk Partai Golkar, ada yang menawari Partai Gerindra, ada yang menawari PSI, ada yang menawari PKS, ada yang menawari P3 dan sebagainya begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa Jokowi ini lagi pusing hari ini. Kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik ya yang kita amati begitu kan ya bahwa kalau sudah dipecat oleh PDIP begitu, maka mau berlabuh kemana? Dan ini akan menjadi karma bagi seorang Jokowi. Karena nantinya Jokowi ini dikenal sebagai orang yang kutu loncat. Ya, punya rekam jejak tidak baik secara kepartaian. Loncat sana, loncat sini. Apa yang mau diharapkan? Makanya dengan adanya seperti ini sebenarnya masyarakat sudah tahu ketua-ketua umum partai ya pasti basa-basi ya hanya ingin menawari Jokowi, hanya ingin seolah-olah ada sumbangsi kepada Jokowi begitu kan. Tapi pada kenyataannya tidak mungkin lah masuk Jokowi mau menerima jadi sekjen tiba-tiba menjadi ketua umum. Saya kira tidak mungkin kecuali dari partai PSI kemungkinan besar. Karena kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan yang dilakukan oleh seorang Jokowi diambang kebingungan. Yang terbaru di situ inginnya Jokowi membuat partai baru. Tapi akankah partai baru ini akan langgeng selamanya atau bagaimana? Makanya kalau dinasti politik yang berkuasa ya harus punya partai. Tapi sayangnya Jokowi tidak punya partai. Projo mau jadikan partai politik begitu kan? Pada akhirnya gagal juga. Kenapa? Karena tidak solid. Uangnya dari mana? Kalau mau buat partai gampang, tapi uangnya untuk sosialisasi itu membutuhkan 10 triliun. Ya, itu belum lagi membentuk DPC, ya, DPP, ya, DPW, ya, ranting dan sebagainya. Apalagi ditambah dengan simpatisannya. Saya kira seorang Jokowi diambang kebingungan yang sangat luar biasa. Pasti ya dari beberapa partai begitu kan ya. Komunikasi pasti ada, tapi Partai Gerindra menolak halus, sana sini semuanya menolak halus. Apa yang mau dilakukan dari seorang Jokowi? Diambang kebingungan. Apakah ini sebuah karma bagi seorang Jokowi? Bisa saja terjadi. PDIP yang menjadi kekuatan basis di tahun 2019 ya, 2017-2019 dihianati seorang Jokowi. Kenapa? Ya kita lihat saja karena kekuasaan begitu rakus begitu kan, ya. Kita lihat saja seorang Jokowi ya sudah menjadi wali kota Solo, ya menjadi gubernur DKI Jakarta, presiden 2 kali. Seharusnya berterima kasih kepada seorang Ibu Megawati dan PDIP. Kalau ini terus-menerus seperti itu, maka ya partai-partai akan nasibnya sama dengan PDIP. Setelah langgeng menjadi kekuasaan didapatkan, maka kekuasaan itu bisa saja ya punya otoritas, ya bisa saja didepak juga, bisa saja dikudeta juga. Karena ini adalah politik yang terjadi selama ini. Mungkinkah seorang Jokowi seperti itu? Bisa. Karena namanya manusia, siapapun begitu kan. Ya, kekuasaan dalam dunia politik itu sangat-sangat kental sekali begitu kan. Ya paling nanti ya mengatakan ya ndak tahu kok tanya saya. itulah karakter dari seorang Jokowi begitu kan ya. Ya bisa saja kalau Jokowi masuk kepada Partai Gerindra bisa saja diobok-obok di dalamnya begitu kan ya. Kalau masuk Partai Golkar posisi Bahlil akan terancam. Karena Jokowi sudah pengalaman kayak begituan ya. Ya pertanyaannya sekarang ngapain susah payah cari kendaraan partai-partai begitu kan ya. Mending Jokowi kan punya PSI. Jadi saya kira bahwa Jokowi ke PSI saja begitu. Untuk menunjukkan bahwa ia mendukung anaknya di PSI seperti ya seperti Kaisang yang kemudian partainya tidak lolos parlemen. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Makanya dengan adanya seperti ini Jokowi sudah diambang kebingungan. Banyak yang meninggalkan seseorang Jokowi. Ya apa? Pengaruhnya sudah tidak ada,
efeknya sudah tidak ada, ngapain kita mempertahankan sosok seorang Jokowi? Orang akan berpikir seperti itu. Kita lihat saja ke depan nantinya. Kecuali jalan satu-satunya pikirannya sudah buntu, ke sana ke sini sudah ditolak, jalan satu-satunya adalah partai PSI, begitu kan ya. Kemana langkah ya seorang Jokowi di situ begitu? Kemana mau langkahnya? Saya kira ya mau kemana begitu kan? Kalau sudah tidak ada seperti itu begitu. Makanya kalau dari Partai Gerindra begitu kan mengatakan ya siap menampung dari seorang Jokowi, pasti ada resistensi keras dari fraksi keluarga ya Prabowo begitu kan. Karena kita lihat saja bagaimana soal Fufu Fafa ya yang mengkritik habis-habisan ke keluarga Prabowo dan sebagainya di tahun 2019, 2017, 2019. Kalau ke Golkar bisa saja diterima masuk, tapi di situ begitu kan petarung semua begitu. Lihat saja ada LBP ya, ada Pak JK, ada Pak Bakri begitu kan. Ada siapa lagi begitu? Banyak di situ. Masa iya orang-orang seperti itu begitu kan hanya menjadi anggota partai sementara tiba-tiba menjadi ketua umum? Saya kira juga tidak mungkin. Harus proses dari pengkaderan dari paling rendah. Ya paling rendah di situ setidaknya. Jadi saya kira ini persoalan-persoalan politik, bro, ya. Makanya Jokowi ini diambang kebingungan sekarang mau berlabuh kemana. Sana sini sudah banyak ditolak, begitu kan? Efeknya sudah tidak ada. Para pendukung-pendukung pemuja-pemujanya mereka sudah itu aja, begitu kan? Makanya secara tidak langsung sudahlah ya, ini kan dunia politik. Kalau sudah bergabung ke Prabowo tidak mungkin memuja seorang Jokowi. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa sosok yang kemudian di dalam dunia politik itu begitu kan ya. Orang-orang itu kan hanya cari sensasi dalam artian kekuasaan ya. Kalau sudah dapat kekuasaan ya Jokowi ditinggal ya. Ya kita lihat saja nantinya ya. Makanya dengan adanya ini orang-orang akan melihat bahwa Jokowi diambang kebingungan. Ya tebak saja nanti. Kira-kira apakah Jokowi mau berlabuh ke Gerindra atau ke Golkar atau ke PSI atau ke P3 atau ke PKS atau kepada Partai Demokrat atau kepada Demokrat. Ya, jalan-jalan satu-satunya paling kecil di situ begitu kan. Ya, kemungkinan besar itu paling mentok di situ adalah PSI. Tidak ada yang lain begitu. Ya, kita tunggu saja ya, karena kalau Partai Golkar dan Bahlil sudah ada komunikasi dengan seorang Jokowi, ya silakan begitu kan. Tapi hati-hati Bahlil ya. Bahlil harus hati-hati betul. Bisa saja ya, karena ini politik. Bisa saja nasibnya sama dengan PDIP. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di Khodari News ini.